Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para orang tua, segenap tokoh masyarakat yang saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM dan pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas yang saya hormati, hadirin jamaah sekalian yang insya Allah selalu diberikan keberkahan, kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai taklim kita malam ini, sama-sama kita baca suratul Fatihah sebagai pembuka dan sekaligus kita kirimkan untuk pengarang kitab Durratun Nasihin. Mudah-mudahan dari Fatihah yang kita baca menjadi sababiyah Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Ala hazin niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita berada dalam satu bulan yang bernama bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Berkaitan dengan itu, ketika memasuki bulan Sya'ban, bulan Rajab dan Ramadan, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, dan sering doa itu kita baca atau mungkin kita pernah mendengar doa itu. Doa itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Itu doa yang kita lantunkan atau kita baca ketika memasuki bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, berikan kami keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Jadi biar selalu berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka ketika kita membaca doa itu Pak, insya Allah dan pasti kita akan sampai terus kepada bulan suci Ramadan. 3 bulan yang Rasulullah ucapkan di dalam doanya ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini secara historis ada 3 peristiwa yang terjadi, dan semuanya kejadiannya di malam hari Pak. Semuanya kejadiannya di malam hari. Coba kita lihat, di bulan Rajab ada satu peristiwa yang bernama Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi di malam hari, di mana firman Allah Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya yang bernama Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari, lailan. Jadi Isra Mi'raj itu satu peristiwa yang terjadi di bulan Rajab dan kejadiannya di malam hari. Yang kedua, kita lihat di bulan Sya'ban.
Ada apa di bulan Sya'ban itu nanti yang akan kita bahas. Di bulan itu pun ada satu peristiwa di mana Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril di malam hari di bulan Sya'ban. Atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Malaikat Jibril datang kepada aku di pertengahan bulan Sya'ban, di malam lailatan nisfi min Sya'ban, lailah. Jadi kalau lailah bahasa Arabnya malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailah. Ya Pak ya? Makanya kalau punya anak, nur lailah, cahaya di waktu malam. Tuh, cakep ya Pak ya. Nur lailah. Jangan nurun nar, cahaya neraka panas bocah. Ya Pak ya. Jadi nur laila, cahaya di waktu malam. Jadi nisfu Sya'ban itu pun terjadi di waktu malam hari. Yang ketiga di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi peristiwa. Peristiwa apa itu? Malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam Ramadan. Coba Bapak lihat firman Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam Lailatul Qadar itu, satu malam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi lailah malam. Jadi 3 bulan ini Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, secara historis ada sedikit persamaan kejadian di dalam sejarah. Malam Rajab, malam nisfu Sya'ban, dan malam Lailatul Qadar. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka di kesempatan kali ini kita tidak membahas tentang Rajab, tentang Ramadan, tapi lebih berkaitan kepada di bulan yang saat ini sedang kita jalanin, yaitu bulan Sya'ban. Di dalam firman Allah dinyatakan, di dalam sebuah hadis Rasulullah dinyatakan, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadhana syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Itu keistimewaan bulan Sya'ban. Rajab milik Allah, Sya'ban punyaku, dan Ramadan adalah punyanya umat. Ya Pak ya, umat Nabi Muhammad. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, coba kita lihat tentang keutamaan daripada bulan Sya'ban dari hadis Rasulullah yang lainnya. Fadlu Sya'bana ala sairis syuhur kafadli ala sairil anbiya, wa fadlu Ramadan ala sairis syuhur kafadlillahi ta'ala ala ibadih, kata Nabi. Keutamaan bulan Sya'ban atas seluruh bulan-bulan. Keutamaan bulan Sya'ban atas seluruh bulan-bulan. Keutamaan bulan Sya'ban dari bulan Muharram, keutamaan bulan Sya'ban dari bulan Safar, bulan Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Apa keistimewaan bulan Sya'ban? Kata Rasulullah, kafadli ala sairil anbiya, seperti keutamaanku, kata Nabi, terhadap para nabi-nabi yang lain sebelum aku. Jadi sampai Rasulullah itu Pak mengumpamakan kelebihan keutamaan bulan Sya'ban seperti keutamaan beliau Rasul terhadap nabi-nabi yang lainnya. Apa keutamaan Rasulullah? Coba kita lihat. Nabi Muhammad itu khatimul anbiya wal mursalin.
Nabi penutup, Rasul penutup. Nggak ada Nabi lagi, nggak ada Rasul lagi, sekarang mau udah ditutup. Karena sekarang ini zaman akhir zaman, zamannya akhir zaman, dan zaman yang memang akan melalui fase kiamat. Makanya Nabi nggak ada lagi, Rasul kagak ada lagi. Kalau ada orang saat ini yang ngaku sebagai Nabi atau Rasul, wajib kita kagak percaya. Jadi nggak percayanya hukumnya wajib. Satu, ini Nabi Muhammad. Yang kedua Bapak, ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj, dalam kitab Qissatul Mi'raj dijelaskan, ketika beliau baginda Rasul mendarat di Masjidil Aqsa, ya Pak ya, kala itu Nabi disambut oleh para nabi, dan Nabi itu sama nabi-nabi yang lainnya diminta untuk menjadi imam sholat. Coba bayangkan, Nabi Muhammad menjadi imam sholat terhadap nabi-nabi yang lainnya. Kalau boleh kata bahasa sekarang, sama nabi-nabi yang senior, ya Pak ya. Coba ada Nabi Adam, ada nabi-nabi yang lainnya, Nabi yang jadi imam dipinta sama nabi-nabi yang lainnya. Itu Rasulullah. Nih kita lihat lagi, para nabi Rasul itu dikasih mujizat Pak. Nabi Musa, mujizatnya diantaranya tongkatnya jadi ular, ya Pak ya, makanin ular-ularnya Fir'aun, iya kan? Diuber Nabi Musa ke pinggir laut, atas izin Allah, hai Musa, pukulkan tongkatmu itu, terbelah laut. Nabi Musa. Nabi Isa mujizat yang hidupin orang yang mati Pak. Nabi Isa, orang udah mati nih, dihidupin lagi sama Nabi Isa, mujizat. Nabi Isa pegang tanah lempung, tanah liat, diukir sama Nabi Isa, dibentuk burung, dilepas terbang. Mujizat Nabi Isa. Tetapi mujizat Nabi Musa, mujizat Nabi Isa, mujizat Nabi Ibrahim, ya Pak ya, itu terjadi kala itu kita tidak bisa menyaksikan, tapi kita wajib meyakini itu aja. Karena memang ada sejarahnya, memang ada ayat-ayatnya yang menjelaskan tentang itu. Tapi Nabi Muhammad, coba kita bayangin, ada satu mujizat yang dari dulu sampai sekarang masih ada, kita bisa lihat. Apa itu mujizat Nabi? Al-Quranul Karim. Ratusan tahun dari dulu sampai sekarang yang ada Al-Quran itu. Mujizat junjungan Nabi besar kita Muhammad. Apalagi keistimewaan Nabi. Kita lihat lagi nih. Ini berkaitan kata Rasulullah, kafadli ala sairil anbiya, keutamaan bulan Sa'ban itu seperti keutamaanku terhadap para nabi-nabi dan rasul sebelum aku. Nanti di padang mahsyar orang dikumpulin semuanya. Yang dikumpulin itu Pak, itu bukan orang Islam aja, ya Pak ya, seluruh manusia. Coba bayangin, orang kalau wukuf di padang Arafah muslim aja kan, itu aja udah kayak apa manusia. Tapi di padang mahsyar ribuan manusia. Kan dijelasin kalau padang mahsyar itu nggak begini, nggak begini, nggak. Lempeng aja Pak, lempeng aja, lempeng. Nggak ada begini legokan, nggak ada. Lempeng. Ketika kumpul kala itu, jarak matahari sejengkal, ribuan orang, semuanya nggak mau pakai baju, nggak mau pakai celana. Jangan ada pikiran macam-macam, asik dong, boro-boro ke situ. Ya Pak ya. Yang begitu mah orang mana tahu yang ngomong. Ya Pak ya. Itu ribuan manusia, jarak sejengkal, gelisah.
manusia, nyari syafaat, nyari pertolongan. Berangkat ke Nabi Adam. Karena Nabi Adam kan bapaknya manusia. Berangkat, ya Nabi Allah Adam, tolongin kita ini bagaimana? Karena Nabi Adam nggak bisa, saya juga repot. Nggak bisa Nabi Adam nolong. Coba ke Nabi Anu sono, berangkat ke sono. Kata Nabi yang satu nggak bisa saya, coba ke Nabi itu, dia juga kagak bisa. Akhirnya yang bisa memberikan syafaat pertolongan manusia nanti di padang mahsyar dari umatnya Nabi Muhammad dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad, satu cuman yang bisa memberikan syafaat pertolongan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut syafaatul uzmah. Syafaat yang agung, yang besar, semuanya ditolong sama Nabi. Makanya kita beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya Pak ya? Umat yang hidupnya di akhir zaman tapi masuk surganya duluan. Tuh. Memang kalau umat Nabi Muhammad mah kecil-kecil, kuntet-kuntet orangnya. Enggak ada yang gede-gede. Ya Pak ya? Ibadahnya aja ringan-ringan gitu. Nabi Muhammad mah, tapi pahalanya gede-gede. Itu umat Nabi Muhammad. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi itulah keistimewaan bulan Sya'ban terhadap bulan-bulan yang lainnya. Wa fadlu Ramadan ala sa'iris syuhur ka fadlillahi ta'ala ala ibadih. Dan keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lainnya, kata Rasulullah, seperti keutamaannya Allah terhadap hambanya. Wah, udah nggak ada taraknya Ramadan mah, ya Pak ya. Ramadan mah berkah, bulan berkah, makanan berkah, ibadahnya juga berkah, maksudnya jadi nambah, ya Pak ya. Yang ke masjid jadi nambah, yang ngasih buka puasa nambah, padahal dia puasa tapi ngasih buka puasa. Coba hebat kan? Orang lagi puasa ngasih buka puasa. Makanya kalau di rumah buka nggak ada apa-apanya, ke masjid aja udah, ya Pak ya. Tapi pengurus suruh diatur gitu. Ya pokoknya ngasih nggak tahu bala-bala semuanya, ya Pak ya. Bala-bala apa subuh apa nyangkut tempat wudhu, ya Pak ya. Harus diatur itu, yang ono apa, yang ini apa, begitu. Jadi kan kata Nabi itu, barang siapa yang ngasih berbuka puasa kepada orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa seperti orang yang puasa itu. Jadi kalau kita puasa, kita dapat pahala puasa. Kita ngasih buka puasa sama orang yang puasa, kita juga dapat pahala seperti orang yang puasa itu, double. Tuh hebatnya itu umat Nabi Muhammad. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang berkah, ibadahnya juga, ya Pak ya. Pokoknya bulan paling enak tuh Ramadan. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang tentang nisfu Sya'ban. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Satu saat malaikat Jibril datang di pertengahan bulan Sya'ban. Jadi pertengahan bulan Sya'ban malaikat Jibril itu datang sama Nabi Muhammad, Pak. Kalau pertengahan itu berarti malam nisfu Sya'ban. Insyaallah jatuh besok pada malam apa? Malam Rabu. Besok malam nisfu Sya'ban, ya Pak ya. Nah, Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu, jadi malam Rabu besok, malam nisfu Sya'ban itu. Kata Rasulullah, satu saat malaikat Jibril datang kepada saya malam nisfu Sya'ban. Wa qala, dan berkata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, hazihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah, faqum wa salli warfa' rasaka wa yadaika ila sama. Hai Muhammad, katanya, hazihi lailatun yuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah,
Muhammad, ini malam pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu rahmat dibuka, abwabus sama, pintu-pintu langit. Jadi langit itu banyak ya Pak ya, ada tingkatannya. Jadi kalau di dalam Isra Mi'raj, Nabi ketika Mi'raj diantar malaikat Jibril, tingkat langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 lapis langit, ada 7 lapis bumi. Di langit pertama Nabi Muhammad sama malaikat Jibril berhenti, ngucapin salam. Malaikat Jibril, assalamualaikum. Ada yang jaga, ada yang jaga Pak, emang perumahan doang ada satpamnya. Soalnya juga ada yang jaga. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam sama penjaga langit pertama. Nanya penjaga langit pertama, man anta? Tuh, emang kalau tukang jaga mah nanya, bener? Udah dari langitnya udah ada itu Pak. Man anta, siapa Anda? Ditanya, dijawab malaikat Jibril, ana Jibril, saya Jibril. Waman ma'ak, dan siapa yang bersama Anda? Muhammad. Silakan masuk. Masuk. Tuh. KTP emang nggak ditanya, KTP emang enggak ya Pak ya. Jadi itu Nabi Muhammad itu ketika tingkat langit pertama, kedua ditanya lagi, ketiga ditanya lagi. Cuman kan kita nggak tahu nih tingkat langit pertama di mana. Itu aja, itu mah urusan Allah. Kalau kita naik kapal kan gitu pesawat ya. Ketika pesawat lagi begini, kadang-kadang kan kalau kita duduk di sayap dekat jendela, itu ada awan kan? Awan gitu. Jangan ada pikiran, wah ini pintu pertama kali. Enggak. Ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab, itu mau urusan Allah gitu. Kata malaikat Jibril, Muhammad, ini malam nisfu Sa'ban, tuftahu abwabus sama, Allah buka pintu-pintu langit. Wa abwabur rahmah, Allah buka pintu rahmatnya Allah. Pakum wa shalli warfa' rasaka wa yadaika ilas sama. Muhammad bangun, kalau kita mah gitu, jangan tidur aja, bangun. Ini malam nisfu Sa'ban, bangun. Wa shalli, dan salat, banyakin salat. Warfa' ra'saka wa yadaika ilas sama, tengadahkan tanganmu bermunajat minta sama Allah Muhammad. Tuh. Jadi Nabi Muhammad disuruh malaikat Jibril malam nisfu Sa'ban, suruh banyak sholat, suruh banyak minta sama Allah, suruh doa. Bangun, karena pintu rahmat dibuka, karena pintu langit dibuka. Makanya kita kalau malam nisfu Sa'ban bareng-bareng ke masjid ya Pak ya, habis maghrib wasalli, salat sunnah mutlak ke ya Pak ya, salat sunnah awabin ke gitu. Jadi salat yang memang ada nasnya di dalam hadis Rasulullah. Apa aja, habis itu baca Yasin, doa minta sama Allah ya Pak ya, berkah insya Allah, diijabah oleh Allah. Kalau di kampung makan bawa air ya kan, bawa air. Biasanya mau bawa air di kampung saya mah, bawa air kan, baca Yasin tuh bareng-bareng iya kan. Mintanya minta apa? Panjang umur ya Pak ya, kuat iman, rezeki gampang, air bawa pulang minum gitu, berkah. Yang gak berkah mah air orang dibawa begitu ya Pak ya. Ini mah yang berkah mah air kita nih, didoain, nah, kita bawa. Kan di kampung mau pada begitu kan. Iya. Nah, kalau di perumahan begitu nggak, sama nggak? Lain ya, baunya seprit kali dia mah ya Pak ya. Iya, bawa air gitu ya Pak ya, baca bareng-bareng, bener nggak? Iya, berkah gitu, berkah Pak. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena emang air yang didoain itu beda sama air biasa, beda. Dulu kita lagi belum ada dokter, coba liatin,
Dokter gigi belum ada, apa kita bawa air ke kiai sakit gigi pakai air dibacain Bismillahirrahmanirrahim, diminum, diolesin, sembuh ya Pak ya. Sekarang aja kolokan paracetamol, Neralgin ya Pak ya. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu tuh disuruh doa Nabi Muhammad dan malaikat Jibril, tunasnya ada dalam kitab Durratun Nasihin. Warfa rozaka wa yadaika ilas sama, tengadahkan tanganmu Muhammad, minta sama Allah. Makanya kita lihat ilmu-ilmu begini nih, kita lihat nih kiai-kiai yang sepuh yang tua ngelaksanain ini ya Pak ya. Nih kayak takwa ngelaksanain ini, kayak itu tuh apa Anida ngelaksanain ya Pak ya. Semua pesantren-pesantren, ulama-ulama ahlu sunnah ngelaksanain ini gitu. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu kenikmatan amaliyah orang-orang dulu. Kayak kita ngulek sambel ya, kalau pakai coet enakan mana memakai blender? Enakan coet. Padahal begininya bini apa gerak-gerak itu Pak, tapi masih enakan coet. Ilmu mah ilmu dulu, yang berkah mah ilmu dulu Pak. Sekarang ngaji pakai Zoom, guru di mana, murid di mana ya, ngaji pakai Zoom coba. Udah begitu paketannya habis lagi, aduh, jadi bantut itu ilmu ya Pak ya. Masya Allah. Kalau dulu ngaji coba kita lihat, gurunya ada, muridnya ada, ini yang namanya pukulan di depan, iya kan? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, salah, plak. Oh, ya Pak ya, ini guru takut sama murid. Aduh, udah terbalik ini zaman. Dulu mau begitu pakai pelita, ya Pak ya. Ya Allah, nikmatnya bukan main. Wudunya di kali kecil. Ini kan sekarang masjid udah bagus, listrik udah banyak, sepi banget. Ya Pak ya. Nah, nama dulu tuh kenikmatannya ya Allah ya Rabb. Makanya pada berkah, liatin. Nih, Kiai Nur Ali sejarahnya nih. Perasaan saya udah pernah ngomong, Kiai Nur Ali, Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Jayadi, Kiai Hasbiyallah. Ya Pak nih. Kiai Nur Ali, Kiai Hasbiyallah, Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Jayadi, satu guru. Belajarnya begini. Kiai Nur Ali yang punya takwa, Kiai Hasbiyallah punya Al-Watoniyah, tuh kan banyak Al-Watoniyah. Itu Kiai Hasbiyallah. Kiai Jayadi punya. Iya Pak ya. Punya Kiai Jayadi. Kiai Abdullah Syafi'i, Asyafi'iyah. Belajarnya begini. Belajarnya begitu, ada guru, ada murid, itu yang berkah Pak, berkah itu. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu. Kalau sekarang makan karena ada Zoom jadi kolokan, hujan dikit Zoom, hujan dikit Zoom. Orang dulu mau Pak ngajar hujan-hujan jalan, ya Pak ya, hujan-hujan jalan orang dulu mah. Mau kehujanan, mau kelebes jalan. Kalau emang orang mentalnya itu mental ngajar, orang mental dakwah, mau banyak mau sedikit datang dia, datang. Makanya saya ini ada di masyarakat, saya liatin aja, banyak yang bangun sekolahan tapi pedagang, yang bangunnya pedagang. Kalau pedagang bangun sekolahan mainnya hitung-hitungan udah. Bener gak? Banyak murid untung. Iya. Ini bantuan bos dari kabupaten, bos dari, niatnya udah salah, makanya sekolah banyak yang dijual. Coba Bapak lihat, udah berapa banyak sekolah yang dijual? Bener gak? Udah pindah tangan, dijual ono. Kenapa? Karena yang punyanya bukan jiwa pendidik. Kalau jiwa pendidik, enggak Pak. Orang profesi apa juga, kalau emang itu jiwanya, dia mau bagaimana juga akan di situ tetap. Pedagang, jiwa pedagang. Mau ada yang beli kek, kagak kek, ayo aja dagang dia Pak. Itu jiwa pedagang.
Kalau orang nggak ada yang beli, udah berhenti aja, bukan jiwanya udah. Ya Pak ya. Makanya Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya pernah ngajar Pak, ngajar remaja tuh, sampai lama saya ngajar remaja. Ngajar begini nguping, hujan tuh ya, pas hujan gede, kan bingung kita datang takut dibilang guru kerajinan, ya. Kita nggak datang speaker bunyi, akhirnya datang lebos sampai sono nggak ada orang, speaker doang. Apa? Emang jiwa kita jiwa dakwah, jiwa ngajar gitu, jiwa kita. Jadi orang pun profesi apapun, keahliannya dalam bidang apapun, kalau udah menjiwai dia akan enjoy. Orang kerja di PT puluhan tahun, ukuran bosan mah bosan Pak. Saya sering nanya, berapa tahun Pak? 25 tahun, Masya Allah. Ini kalau udah di negara mah pangkatnya udah tinggi ini, ya Pak ya. Tapi karena emang dia profesinya enjoy dia, gitu. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini ngaji kejauhan kayaknya bahas ini Pak ya. Kita lanjutin. Akhirnya Nabi Muhammad disuruh bangun malaikat Jibril, disuruh sholat. Fakultu, Nabi nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, ma hazihil lailah. Jibril, emang nih malam-malam apa sih saya dibangunin, saya disuruh sholat, saya disuruh doa, emang malam apa ini Jibril? Apa jawab malaikat Jibril? Hazihil lailatun yuftahu fiha salasu mi'ati babim minar rahmah. Malam ini Muhammad, malam di mana dibuka 300 pintu rahmat. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'in man la yusyriku billahi syai'a. Malam nisfu Sa'ban ini seluruh hamba Allah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu malam nisfu Sa'ban. Man la yusyriku billah, sepanjang dia tidak menyekutukan Allah, malam nisfu Sa'ban itu dosa-dosa hambanya diampuni oleh Allah. Illa, kecuali ada orang yang malam nisfu Sa'ban dosanya enggak diampuni oleh Allah. Ada. Siapa mereka? Illa man kana sahiran. Yang pertama, malam nisfu Sa'ban yang dosanya tidak diampuni oleh Allah, sahiran, tukang sihir. Orang yang hidup kolaborasinya sama jin, sama setan, ya Pak ya, sahiran. Itu yang pertama. Yang namanya sihir mah bukan sekarang aja Pak, zaman Nabi Musa ada, ya Pak ya. Dari dulu juga udah ada tuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya Pak ya. Tukang sihir ada dari dulu. Udah ada, bukan sekarang doang, ada hadisnya itu. Sahiron yang pertama tukang sihir, au kahinan atau perdukunan. Ini hidup kayaknya susah banget begini, kitanya orang pinternya begitu. Nggak tahu dipinterin. Ya Pak ya, gitu kan, banyak begitu orang, ya Pak ya, karena imannya belum kuat itu. Au kahinan au mudmina khamrin. Siapa lagi yang dosanya nggak diampunin malam itu? Au mudmina khamrin, orang yang sering minum minuman keras, orang yang sering mabok-mabokan, tuh nggak diampuni dosanya oleh Allah. Au musiron ala zina, orang yang terus-terusan zina, ya Pak ya. Itu kan lagi rame si Teddy Minahasa itu, ya Ustadz juga gaul dikit, ya Pak ya. Emang cobaan di luar mah begitu, ya kan. Makanya kita kalau kerja di mana usahain bawa bini gitu. Saya juga kalau ceramah 5 hari misalnya saya bawa bini saya, udah dah, ya Pak ya. Kenapa? Menjaga gitu ya. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu tuh, jadi
Au musirran ala zina, tuh orang yang selalu berzina. Orang kalau hal-hal seperti itu Pak, kalau jadi kebiasaan gak ada rasa malu, gak tabu, kecuali di kampung ya Pak ya. Nggak ada orang kumpul kebo di kampung habis. Tapi kalau di Kalijodo sampai ngalamin, bener nggak? Lah iya, Bapak liatin. Saya kan lama di Kalijodo, di jembatan, bukan jembatan besi, di Jelambarnya sebelum Pesing ya Pak ya. Kan itu mah adanya di jembatan 2 deh mah. Bapak belaga-belaga nggak tahu ya Pak ya. Itu kan hal-hal seperti itu ya Pak ya. Kalau di tempat begitu nggak ada tabu, Bapak lihat dah, bener nggak? Nggak ada tabu, kecuali di desa, di kampung yang memang masih alami, masih islami, ada hal seperti itu risih kita. Oh di Jakarta enggak, rasa malu udah nggak ada orang. Au musirran ala zina, tuh orang yang selalu melakukan zina, masya Allah. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutin lagi. Au akilar riba, siapa yang dosanya enggak diampuni oleh Allah? Orang yang memakan duit riba. Tuh, ya Pak ya. Kan kata Nabi di akhir zaman riba banyak orang. Makanya saya jujur, ngadain umroh itu diantaranya karena saya lihat banyak yang ngadain umroh tapi kerjasamanya sama renten. Punya duit dikit, ayo lo berangkat, entar lo cicil sama dia, kan gitu Pak. Nah ini yang jadi masalah. Makanya saya bilang, orang kalau haji umroh syaratnya manis tatoa, ada kemampuan. Kalau belum mampu enggak wajib Pak. Apa akhirat juga enggak dosa kalau belum mampu mah. Ustaz saya mau umroh, ini jual rumah saya, jangan. Ya Pak ya. Kalau belum mampu memang enggak ada kewajiban. Itu. Sekarang kan macam-macam itu umroh, gitu kan? Umroh dulu baru bayar. Ada enggak? Ada, pulang umroh bayar. Iya, pakai koyok 2 tahun. Aduh, pusing. Ya Pak ya. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi makanya kita apa-apa juga kalau serba dipaksain gak enak. Ya Pak ya. Bapak beli celananya sempit, dipaksain robek. Apa juga serba dipaksain mah enggak. Makanya hidup mah boleh punya keinginan, terus ikhtiar, tapi dalam enjoy aja dah gitu. Insyaallah sampai ya Pak ya. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah gitu. Yang selanjutnya aqal walidain. Ada lagi orang yang dosanya tidak diampuni oleh Allah. Siapa mereka? Aqal walidain. Kata Nabi, orangnya anak yang durhaka sama orang tuanya, nggak pernah ingat sama orang tuanya, ya Pak ya. Ada anak yang begitu, ketika kawin sama bini-bininya kaya, sama bapak mamanya nggak pernah malu jalan. Allah Akbar. Ada Pak yang begitu, ya Pak ya. Dia belum tahu keberkahan orang tua, keramatnya orang tua. Orang tua itu punya keramat, ya Pak ya. Masya Allah. Ada anak Pak yang begitu tuh. Karena orang tuanya profesinya mungkin nggak seberapa ya, padahal dia dibesarkan oleh orang tuanya. Awin namam. Siapa lagi orang yang dosanya tidak diampuni oleh Allah malam nisfu Syaban itu? An-namam, orang yang sering ngadu domba tuh, bujer tuh, apa namanya? Ya, kasih Ade Armando, apa sih namanya? Buzzer ya?
Iya tuh kayak buzzer itu tuh, berarti dia di neraka itu ntar itu. Ya Pak ya, emang ada tuh hadisnya. Ya Pak ya, emang adu domba mulu. Ya Pak ya, kita diadu-adu, umat Islam diadu-adu, ya kan? Kita yang ricuh, kita yang ini. Orang lagi kesusahan, udah pelumpang kebakaran. Ya Pak ya, udah cemeraut dah. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, awin namam, orang yang suka ngadu domba. Nah kalau orang ngadu domba, kesono nyengir, kesono jelekin, sini bagusin, sono jelekin, tuh ngadu domba tuh, ya Pak ya. Auqati ar-rahim. Nah ada juga orang yang malam nisfu Sa'ban dosanya nggak diampuni oleh Allah. Siapa? Qati ar-rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Awas baik-baik, kita kudu banyak akur, kudu banyak silaturahim, terutama zil kurba sama kerabat kita, kerabat dekat kita, saudara, abang, adek, tuh mamang, encing, ya Pak ya. Ini kadang-kadang kita enggak, sama orang lain mah kita akur, sama saudara enggak pernah akur. Ini namanya ilmunya terbalik. Terbalik ilmu yang begitu mah. Akur mah kudu sama yang dekat dulu. Sama yang dekat baru yang kejauh. Coba kalau enggak akur sama saudara, besok kita keriaan, siapa yang mau jadi pagar ayu? Siapa yang mau jadi nerima tamu? Kalau orang lain yang nerima tamu enggak ada saudara kita, jadi bahan omongan. Ya Pak ya? Makanya Pak, kalau saudara mah enggak akan ada bekasnya. Saudara mah kita lagi seneng belum tentu dia minta, dia juga malu. Iya kan? Tapi kalau lagi kita susah, udah pasti saudara menolong kita ketimbang orang lain. Iya kan? Makanya itulah hebatnya agama, ngatur kita sebagaimana seharusnya semestinya di dalam beribadah dan bersosial di masyarakat. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, fa inna haula'i la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yatruku, kata Nabi. Karena mereka itu tuh dosanya belum diampuni oleh Allah sehingga mereka bertaubat dan meninggalkan perbuatannya itu. Jadi di malam nisfu Sya'ban ada orang yang dosanya enggak diampuni oleh Allah, sepanjang orang yang dosanya tidak diampuni oleh Allah. Siapa mereka? Tukang sihir, perdukunan, yang sering mabok, yang sering zina, yang sering ngadu domba, yang sering mutusin silaturahmi, durhaka sama orang tuanya. Malam itu walaupun dia sholat, malam itu walaupun dia doa, malam itu walaupun dia sedekah, tidak akan diampuni oleh Allah dosanya hatta yatubu wa yatruku, sehingga dia taubat meninggalkan perbuatannya itu, jangan ulangi lagi, diampuni dosanya oleh Allah. Amin ya robbal. Dah ini aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di bulan suci Ramadan, ya Pak ya. Dan setelah Ramadan kita akan ngaji kembali. Ini saja. Mari kita baca Fatihah buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah rabbi da'um biha subhanakallahumma tahiyatum biha salam wa akhiru da'umanil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.